Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kapanpun Anda menonton video ini. Saya Ahmad Abian Zafan, perwakilan dari PT Bulan Sabit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kami melakukan ERP atau Enterprise Resource Planning pada perusahaan kami. Nah, dalam melakukan Enterprise Resource Planning kami menggunakan Microsoft Excel. Alasan utamanya yaitu untuk keamanan data, karena storage dan backup hanya akan dilakukan secara offline dan akan menjadi data perusahaan kami saja. Kemudian juga untuk kemudahan konversi jenis file, utamanya untuk jenis file pelaporan pajak. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kami melakukan fungsi manufaktur di perusahaan kami, mulai dari menentukan produk, merencanakan kuantitas produksi, sampai pemantauan stok. Kami menggunakan Excel seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Di template Excel yang ada di sini, sebentar saya aktifkan dulu pointernya. Oke, nah di template Excel ini, di awal kita bisa menentukan produk apa saja yang akan kita produksi, gitu ya. Di sini kami menggunakan memproduksi mooncake, mooncrackers, brownies, juga jelly dream. Kemudian di sebelah sini, sales quantity as of today itu adalah penjualan yang sudah kita lakukan selama periode yang sudah ditentukan. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah membuat bills of material atau BOM, yaitu menentukan apa aja sih yang diperlukan dalam memproduksi sebuah produk. Misalnya di sini untuk mooncake kita perlu gula setengah kilogram, kita perlu tepung terigu 1,5 kilogram, dan seterusnya. Jadi intinya bill of material ini adalah mendeskripsikan kita perlu apa saja untuk memproduksi satu jenis produk. Nah, kemudian ada sheet untuk raw materials. Raw materials ini gunanya adalah untuk melakukan listing bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat produk tadi, dan melakukan list stoknya yang tersedia berapa, juga yang butuh untuk diproduksi ada berapa. Seperti yang ada di sini, ada starting inventory. Ini adalah stok awal kita di awal periode. Kemudian ada reorder point. Reorder point ini menandakan kapan atau pada batas inventory apa kita harus melakukan purchasing atau pembelian kembali. Nah, kemudian di Excel yang kami gunakan juga ada keterangan kolom to order, yaitu ini untuk memudahkan saja bagaimana tim di manufaktur bisa mengetahui kapan dan produk mana saja yang harus membutuhkan purchasing atau pembelian kembali. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk bahan telur kita harus melakukan reorder atau menambah stok karena inventory yang ada sekarang ada 50. Juga seperti di sini ada tepung jagung. Tepung jagung reorder point di posisi 20, dan kita starting inventory atau inventory saat ini ada 20 saja. Dia akan secara otomatis berganti yes untuk to ordernya, dan keterangan raw materialnya, nama raw materialnya berubah menjadi merah. Ini untuk memudahkan tim manufaktur untuk mengecek stok dan mana yang harus dilakukan reorder. Kemudian setelah list bahan baku dan produk-produk disiapkan, kita bisa lihat di bagian sheet orders. Nah, di sini kita bisa list bahan baku yang perlu kita beli lagi beserta jumlahnya berapa. Misalnya ini keterangannya kita misalkan ordernya P1, purchasing 1 gitu ya. Kemudian tipe ordernya kita setting di purchase. Kemudian kita bisa set tanggalnya, kapan kita membeli ini. Kemudian di expected date ini kita adalah tanggal untuk kapan produk ini sampai ke gudang kita, atau kapan produk ini kita terima gitu. Seperti yang kita ketahui tadi, yang merah atau yang harus dilakukan reorder adalah telur, tepung jagung, keju, juga jelly powder. Kita juga bisa tambahkan berapa nominal atau harganya, berapa yang kita keluarkan untuk melakukan reorder. Dan juga ini nanti akan terhubung ke pencatatan keuangan, tapi itu akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Kemudian kita juga bisa memantau stok di bagian sheet raw materials. Di kolom available now, ini adalah berapa yang sudah kita miliki sekarang
dari pembelian juga ditambah dengan inventory awal. Seperti yang ada di sini. Sekarang telur sudah tidak merah keterangannya dan to ordernya sudah no. Kemudian itu disebabkan karena kita ada purchase atau pembelian sebanyak 60 butir telur, di mana reorder point-nya adalah 100. Jadi yang available saat ini adalah 110 telur, sehingga kita tidak perlu melakukan reorder kembali. Kemudian untuk produk-produk yang terjual, kita juga bisa catat di Excel ini. Misalnya pada 10 Januari ada pembelian, yaitu ada pembelian jelly drink, cake, brownies, juga crackers. Jumlahnya sekian dan notes untuk harganya itu sekian. Kita bisa catat ini untuk memantau stok berapa yang akan berkurang jika kita mengeluarkan produk. Misalnya di mooncake kita mengeluarkan 6 produk, nanti kita stok untuk bahan baku itu akan berkurang sebanyak berapa yang kita perlukan untuk memproduksi 6 mooncake. Nah, kemudian di bagian atas untuk sheet orders itu kita juga bisa lihat ada dashboard produk, juga availability. Gunanya adalah untuk mengetahui kita bisa memproduksi berapa unit produk lagi dengan kapasitas stok yang kita miliki sekarang. Ini untuk dashboard ini berguna untuk memudahkan juga di tim manufaktur. Kita mampu untuk memproduksi atau mampu memenuhi pesanan berapa unit lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan keuangan. Kami juga menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang terintegrasi dengan Excel sebelumnya, yaitu Excel di manufaktur. Yang pertama ada dashboard untuk menu master data. Di sini ada akun, kode, pos normalnya, juga di saldo normalnya berapa. Kita juga bisa cantumkan di sini untuk saldo awal akunnya berapa. Ada aktiva, ada piutang, juga prabot, prive, modal, laba, dan lain-lain. Jadi di daftar akun ini isinya adalah master data saja, juga nilai saldo awal. Kemudian untuk penjurnalan ada di sheet berikutnya. Penjurnalan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu data yang sudah terintegrasi dengan Excel sebelumnya pada Excel manufaktur, maupun melakukan penjurnalan manual, menginput pada file Excel ini secara langsung. Seperti di sini ada setoran modal sebesar 5 juta rupiah yang masuk ke kas perusahaan. Juga tadi sudah ada pembelian yang terintegrasi dengan Excel sebelumnya yang masuk ke harga pokok produksi kita. Dan bisa juga dilakukan penjurnalan manual atau input secara manual melalui file Excel ini untuk melakukan penjurnalan yang nantinya akan terintegrasi dengan menu-menu berikutnya. Nah, database di Excel ini terintegrasi dengan menu-menu berikutnya. Nah, kemudian untuk menu buku besar, untuk cek setiap akun di penjurnalan tadi yang sudah kita lakukan, kita bisa pilih di bawah menu akun, pilih akun ini, kita tinggal klik saja kodenya. Misalnya untuk kas rupiah, kita ada kode 1110 misalnya. Nanti akan muncul seluruh data buku besar, seluruh data kas rupiah yang sudah dijurnalkan. Jadi fungsinya sama saja seperti buku besar, tapi ini sudah terintegrasi dengan jurnal sebelumnya. Kemudian sama juga dengan buku besar tadi, semua data yang ada di jurnal terintegrasi dengan buku besar juga neraca lajur. Jadi pada dasarnya untuk menggunakan Excel ini kita hanya perlu untuk melakukan penjurnalan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hanya satu langkah saja penjurnalan, tapi semua laporan sudah bisa didapatkan, baik itu buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan lain sebagainya. Berikut adalah tampilan neraca yang terintegrasi juga dengan jurnal di awal. Dan laba rugi yang juga terintegrasi dengan jurnal. Jadi pada dasarnya hanya perlu melakukan penjurnalan saja, yang mana jurnal ini juga terintegrasi dengan menu manufaktur sebelumnya. Kita sudah bisa mendapatkan laporan laba rugi, laporan stok, laporan neraca, juga kebutuhan manufaktur di menu sebelumnya. Seperti itu, terima kasih sudah menonton sampai akhir video.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.